Halo sobatku, dimanapun kalian berada, gimana kabarnya? Semoga kalian dan keluarga dalam keadaan baik-baik saja ya. Kali ini kita akan membahas Donghua Wudong Qiangkun setelah ending episode 12 di season 4. Namun sekali lagi Mimin ingatkan, ini hanya sekedar bocoran spoiler. Jadi, jika narasi dan video berbeda, mohon dimaklumi ya. Untuk kalian penasaran tentang kelanjutan cerita Wudong Qiangkun setelah ending episode 12 di season 4 yang sangat menggantung plus terlalu singkat tamatnya ini. Oke, langsung aja kita ke ceritanya. Gas. Namun sebelum kita masuk ke bocoran spoilernya, di ending episode 12 sebelumnya, kita diperlihatkan Lindong memasuki ruang penyimpanan harta klan Lin sebagai hadiah atas keberhasilannya menjuarai kompetisi klan. Saat secara hoki ia mendapatkan sebuah pusaka spiritual tingkat tinggi yang bernama Puncak Penjara Berat. Ia mana setelah mendapatkan pusaka spiritual itu, Lindong pun yang tampak merasa puas atas harta yang didapatkannya ini, memilih untuk mengakhiri perburuannya di ruang penyimpanan harta klan Lin, dengan pada akhirnya ia pun memutuskan untuk meningkatkan kultivasinya di tempat ini. Dan singkat cerita sebulan kemudian, Lindong pun akhirnya keluar dari ruang penyimpanan harta klan Lin dengan disambut tetua Linwu yang sudah standby menunggu di luar sebelum kemudian memuji peningkatan kultivasinya yang terbilang sangat singkat selama sebulan ini. Ia pun juga menanyakan kepada Lindong mengenai harta pusaka yang didapatkannya. Saat Lindong pun segera menunjukkan pusaka spiritual Puncak Penjara Beratnya kepada tetua Linwu, yang membuat tetua Linwu pun spontan terheran-heran dengan tidak menyangka harta yang sulit dijinakkan di ruang penyimpanan harta klan Lin itu nyatanya berhasil didapatkan dengan mudah oleh Lindong. Tetapi sebelum pergi, Lindong pun meminta kepada tetua Linwu untuk memperbolehkannya meluangkan waktu berkumpul bersama keluarganya sebagai permintaan terakhirnya sebelum dirinya nanti OTW pergi menuju kota kekaisaran. Serta pada malam harinya, setelah melakukan temu kangen bersama bokap dan juga kakeknya, Lindong pun bertemu dengan Lin Qingtan yang segera menyebutkan keinginan nyelenehnya untuk kembali bersamanya ke kota Yancheng. Tetapi di sini, Lindong secara berat hati menolaknya, dikarenakan ia sudah membuat janji kepada kepala patriark klan Lin untuk mengikuti kualifikasi perang besar 100 dinasti dengan tujuan meningkatkan kemampuan yang dimilikinya. Terlebih lagi langkah ini diambilnya untuk berniat mewujudkan sebuah janji. Namun Qingtan yang tidak rela abang-abangannya itu pergi sendirian dalam perjalanannya ini pun meminta kepadanya untuk mengajaknya ikut bersamanya. Tetapi dikarenakan perjalanan ini terlalu berbahaya, Lindong pun lagi-lagi menolak permintaan Qingtan, sehingga membuat Qingtan yang merasa dirinya terus dianggap beban oleh Lindong pun memilih untuk pergi ngambek. Dan singkat cerita keesokan paginya, hari kepergian Lindong dan Lin Langtian untuk mengikuti kualifikasi perang besar 100 dinasti pun telah tiba. Saat banyak para anggota klan Lin pun bersorak melepas kepergian kedua jenius dari klan mereka ini dengan harapan memberikan yang terbaik serta membawa kehormatan bagi klan Lin dalam kompetisi itu. Sebelum pada akhirnya, setelah berpamitan kepada bokap dan juga kakeknya, Lindong pun kemudian memulai perjalanannya menuju kota kekaisaran. Dan setelah melakukan perjalanan panjang, hamparan kota kekaisaran pun segera terpampang di hadapan Lindong dengan pada akhirnya, setelah perahu terbang yang ia naiki memasuki kota itu, ending episode 12 di season 4 ini pun pada akhirnya resmi berakhir. Nah, penasaran kan bagaimana kelanjutan ceritanya? Ini dia bocoran spoilernya. Setelah Lindong melihat hamparan kota kekaisaran segera terpampang di mata kepalanya dengan pada akhirnya perahu terbang yang ia naiki memasuki kota itu, Lindong beserta kelompoknya pun pada akhirnya secara lancar memasuki kota kekaisaran. Saat Lindong bisa melihat kemegahan yang luar binasa wow di kota ini dengan juga banyak rombongan praktisi dari berbagai sekte hebat di kekaisaran besar yang sudah berdatangan, sehingga membuatnya pun tidak bisa menahan diri untuk spontan terbelalak keheranan. Sebelum kemudian setelah memasuki kota kekaisaran itu, Lindong beserta kelompoknya pun memutuskan untuk beristirahat, memulihkan kondisi tubuh mereka selama 3 hari. Namun singkat cerita setelah berakhirnya waktu istirahat mereka selama 3 hari ini, ketika Lindong melihat ekspresi di wajah ketua Lin Aba Lin Pan, ia pun spontan memunculkan keterkejutan di wajahnya. Ini dikarenakan ketika ia memperhatikan ekspresi di wajah ketua klan itu, ia pun bisa melihat wajahnya kali ini tampak mendagang seperti orang panik.
yang membuatnya pun tahu bahwa perubahan ekspresi itu disebabkan dirinya yang terus memikirkan mengenai kualifikasi perang besar 100 dinasti yang sekiranya diadakan tepat hari ini di dalam kota kekaisaran. Tetapi tak berselang lama, ketika ketegangan ini masih dirasakan Aba Linpan, ia pun mencoba menenangkan dirinya untuk menghilangkan situasi panik yang dialaminya itu, dengan kemudian mengajak para anggota klannya termasuk Lindong dan Lin Langtian untuk bergegas OTW menuju tempat suci di dalam kota kekaisaran yang merupakan tempat diadakannya kualifikasi perang besar 100 dinasti. Dan setelah beberapa menit, kelompok Lindong melakukan perjalanan. Mereka pun pada akhirnya sampai di tempat suci itu. Dengan ketika sampai di sana, mereka pun bisa melihat banyak rombongan dari berbagai sekte. Semuanya sudah duduk standby di kursi yang sudah disediakan. Saat kali ini pun mereka bisa merasakan pengamanan ketat mulai menyelimuti seluruh tempat suci ini. Tetapi demikian, Aba Linpan selaku pemimpin kelompok Lindong pun tidak terkejut atau bahkan mengalami kepanikan dengan situasi ini. Malah sebaliknya ia menunjukkan kesantuyannya dengan kemudian memimpin kelompok Lindong untuk menduduki kursi mereka. Bersama setelah kelompok Lindong masing-masing sudah duduk di kursi, pada saat inilah Lindong memanfaatkan kesempatan ini untuk mengamati arena di depannya. Saat kali ini ia bisa melihat sebuah aula meganan mengesankan terpampang di arena itu, dengan di sekitarnya terlihat banyak lorong-lorong aneh, sehingga membuatnya pun yang melihatnya tampak merasa bingung. Namun melihat kebingungan di wajah Lindong, Aba Linpan pun menjelaskan kepadanya mengenai lorong-lorong itu merupakan ujian tahap awal sebelum dimulainya kualifikasi, yang mana selama pertarungan semua peserta akan berebut untuk mengambil sebuah undian. Tetapi demikian, undian itu bukanlah untuk menentukan lawan yang akan dihadapi, melainkan untuk menentukan jalan yang harus dimasuki si peserta itu ke dalam aula. Dengan begitu ketika berada di dalam aula, si peserta itu pun diharuskan untuk melewati segala rintangan berupa lorong-lorong yang kemungkinan saja akan membuat mereka pusing 7 keliling di dalam aula itu. Sebab hal itu wajib dilakukan mereka dikarenakan menjelang garis finish akan ada 5 lorong yang tersisa untuk memberikan mereka akses ke aula utama. Maka dari itu Aba Linpan pun berharap tinggi kepada Lindong dan Lin Langtian untuk dapat menangani segala rintangan dalam lorong di aula itu. Dikarenakan ujian ini pun dipastikan akan membuat para peserta saling adu sikut untuk memperebutkan salah satu dari kelima lorong itu. Sebab dalam kualifikasi ini hanya akan ada 5 peserta yang dinobatkan sebagai pemenang kualifikasi. Dengan hal itu dipastikan akan membuat mereka mendapatkan slot untuk berpartisipasi dalam turnamen perang besar 100 dinasti. Hal ini pun lantas membuat Lindong yang mendengarnya sontak memunculkan raut wajah seriusnya. Dengan kali ini ia pada akhirnya mengerti mengenai rules kualifikasi ini. Ia membuatnya pun segera mengamati sekelilingnya untuk mengamati beberapa faksi yang telah tiba di tempat ini. Di antaranya 4 klan besar dan juga keluarga kekaisaran. Sebab para praktisi itu merupakan suatu ancaman dalam kualifikasi ini, sehingga membuatnya pun memunculkan kewaspadaannya terhadap para faksi-faksi itu. Namun setelah beberapa saat mengamati para faksi ini menggunakan tatapan waspadanya, Lindong pun yang tampak merasa gabut menunggu kualifikasi ini terlalu lama dimulai, memutuskan untuk diam di kursinya sembari memejamkan kedua matanya mencoba untuk beristirahat sejenak. Tetapi secara membagongkan, baru saja Lindong melakukan mode turunnya ini, suara keras yang memekakkan telinga pun tiba-tiba terdengar di dekatnya, sehingga membuatnya pun spontan terbangun dari mode turunnya. Setelah Lindong terbangun dari mode turunnya, ketika mendengar suara keras tiba-tiba terdengar di dekatnya, tatapannya pun segera melesat ke arah suara itu. Dengan kali ini ia bisa melihat, suara itu ternyata berasal dari beberapa praktisi yang mulai bermunculan di panggung di sekitar tempat duduknya. Saat setelah kemunculan para praktisi ini, yang ternyata beranggotakan 4 orang, Lindong pun bisa merasakan aura mengerikan perlahan dikeluarkan dari masing-masing tubuh mereka. Dengan orang yang memimpin mereka saat ini adalah seorang pria tua dengan rambut putih, janggut putih dan wajah tenangnya. Tetapi di balik topeng tuanya si pria ujur ini, Lindong pun spontan bisa merasakan aura mengerikan yang sangat kuat perlahan dikeluarkan dari dalam tubuhnya. Saat kali ini ia pun bisa mendeteksi kultivasi si pria tua santuy ini ternyata menyentuh ranah kultivasi tahap semi nirvana, sehingga membuatnya pun yang mengetahui hal ini spontan memunculkan keterkejutan di wajahnya. Namun ketika keterkejutan ini masih terpancar di raut wajah Lindong, Aba Linpan yang mengetahui pemuda titisan Jilong itu sangat ingin tahu mengenai gerangan pria tua santuy yang baru dilihatnya itu. Segera memberitahukan kepadanya mengenai orang itu yang ternyata merupakan pemimpin sekte Luo Surgawi bernama Liu Luo. Adapun seorang pemuda berpakaian putih yang mengikuti di belakangnya, Aba Linpan pun bilang bahwa pemuda itu merupakan pesaing terkuat Lindong yang diharapkan sekte Luo itu untuk merebut kemenangan dalam kualifikasi perang besar 100 dinasti ini. Hal ini pun lantas membuat Lindong yang mendengar info yang disebutkan Aba Linpan spontan mengalihkan tatapannya ke arah pemuda berpakaian putih yang ada di belakang pemimpin sekte Liu Luo itu. Dengan kali ini ia bisa melihat ketampanan di raut wajah pemuda itu yang saat ini secara gagah memegang sebuah pedang. Tetapi setelah pengamatannya sejenak, Lindong pun spontan memunculkan keterkejutan di wajahnya. Ini dikarenakan ketika ia melihat aura kultivasi
kultivasi pemuda berpakaian putih itu, aura kultivasinya ternyata menyentuh ranah kultivasi tak manifestasi tingkat lanjut, sehingga membuatnya pun pada akhirnya spontan mengetahui pemuda itu bernama Duyun. Ia merupakan jenius paling berbakat di generasi muda sekte Luo, dengan juga dijuluki sebagai pedang Luo surgawi berpakaian putih, berdasarkan cerita yang diberitahukan Aba Linpas sebelumnya kepadanya sewaktu perjalanan mereka menuju kota kekaisaran. Dan setelah mengetahui hal ini, Tata Lindong pun secara kepo terus memperhatikan pemuda berpakaian putih itu yang ternyata bernama Duyun secara serius. Tetapi ketika Lindong masih memfokuskan tatapan keponya ini kepada Duyun, Duyun pun yang tampak merasakan tatap Lindong terus menargetkannya, spontan memunculkan reaksinya. Dengan segera ia berbalik untuk menatap ke arah pemuda titisan Jilong itu, sembari memunculkan genderang perbaku hantaman kepadanya, dengan kemudian secara barbar melesatkan serangan bayangan pedangnya yang kali ini terlihat tak kasat mata ke arahnya. Namun di bawah serangan bayangan pedang jurik dari Duyun, Lindong pun tidak menunjukkan ketakutannya atau bahkan kepanikannya sedikit pun. Malah sebaliknya ia menunjukkan kesantuyannya. Dengan tubuhnya tidak memunculkan gerakan sama sekali, ia membuat bayangan pedang itu pun tanpa halangan terus melesat ke arahnya. Tetapi secara ajaib, beberapa meter sebelum bayangan pedang dari Duyun itu mencapai tubuh Lindong, bayangan pedang itu pun dengan anehnya tiba-tiba menghilang, seolah-olah itu telah dihancurkan oleh semacam penghalang energi yang tak terlihat, sehingga membuat Duyun pun yang melihatnya spontan terheran. Yap. Sampai di sini saja saya menyampaikan kelanjutan cerita Wudong Qiangkun setelah ending episode 12. Akhir kata saya ucapkan bye-bye.